Cara gampang buat bikin konsumen order setiap bulan. Nah, buat kamu yang pebisnis nih, pasti ini jadi harapan utama nih. Kenapa sih harapan gitu ya? Karena kamu bayangin deh kalau misalnya pembeli udah susah-susah kita dapetin, ternyata belinya cuma sekali. Beli lagi. Nah, ini kan bisa jadi masalah banget. Nah, di video ini kita bakal bahas nih, gimana caranya biar mereka bisa mau beli tiap bulan. Masalah utama yang kadang nggak dialami para pebisnis adalah banyak pebisnis tuh ngandelin akuisisi. Akuisisi itu apa sih? Akuisisi itu dapetin konsumen baru gitu loh. Sebagai darah gitu ya, atau nyawanya, nafasnya dari bisnisnya. Nah, kenapa kalau kita cuma ngandelin akuisisi aja ini tuh berbahaya? Karena kalian bayangin deh, yang namanya bisnis itu meskipun ya kalaupun online kalian bisa kerja dengan orang yang sedikit gitu ya, tapi itu tuh kan ada biaya-biaya yang kita perlu siapin setiap bulan. Benar nggak? Apakah itu gaji, apakah itu biaya iklan, apakah itu biaya apapun lah, biaya sewa dan lain sebagainya. Dan kalian bayangin kalau misalnya kita cuma ngandelin harus dapat orang baru terus, orang udah sekali nggak beli lagi, nah kan gawat dong, bener nggak? Karena ya jadinya yang kejadian adalah ya tadi, ya bener nggak, deg-degan terus tiap bulan, tiap akhir bulan deg-degan. Ini bulan ini cukup nggak ya omsetnya, bulan ini cukup nggak ya untungnya buat bayar karyawan, buat bayar ini, buat bayar itu dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu penting banget teman-teman buat ngerti gitu ya konsep dasar dari marketing. Jadi marketing itu sebenarnya kalau dibagi nih konsepnya tuh ada ini, ada secara umumnya. Goalnya tuh ada macam-macam. Ini cara yang basic aja ya, yang simple aja ya. Basicnya itu kita ketika kita lagi jualan atau kita marketing, itu pertama kita perlu growth. Growth itu apa sih? Growth itu bertumbuh gitu ya. Jadi kan bertumbuh, contoh gini. Hari ini saya baru buka bisnis. Udah punya pembeli belum? Belum. 0. Nah, growth itu artinya dari 0, gimana caranya biar saya punya 10 pembeli dulu deh. Gitu. Itu kan berarti growth. Gitu ya. Namanya growth itu dari 0 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1000 gitu ya. Nah, masalahnya adalah growth itu kadang nggak sama dengan profit. Kenapa? Karena gini, buat growth kita bisa lakuin apapun yang penting gue dapet pembeli. Mau untungnya tipis, mau jual modal, atau mau ya udah dihitung-hitung nombok gitu loh. Dapat transaksi, dapat untung sih, tapi biaya kita iklannya lebih gede gitu loh. Itu it's okay selama itu adalah growth, nambahin jumlah user, nambahin jumlah pelanggan. Nah, ini beda sama profiting. Profiting itu ngapain? Gimana caranya kita ngambil untung. Nah, buat profit, kadang growth sama profit itu nggak seimbang. Susah nih. Pengen growth iya, profit iya. Karena ketika growth kan banyak cara dicobain. Kita harus mencoba berbagai hal supaya jumlah pembelinya tumbuh. Sedangkan kalau misalnya profit kan ya nggak gitu. Maka dari itu, kalau profit kan gimana caranya biar hasilnya tuh untung gitu loh. Kalau bisa keluar modal sekecil-kecilnya, dapat sebesar-besarnya. Nah, maka dari itulah kita masuk ke poin kedua. Nah, buat kita bisa bikin untung dari bisnisnya, artinya di sini teman-teman butuh yang namanya retention. Retention itu apa sih? Bahasa keren. Bahasa gampangnya adalah retention itu pembeli yang udah masuk ke kita, jangan sampai mereka itu bocor. Bocor tuh gimana? Nah, sama kayak gini nih, lu lihat nih, ini kita udah punya botol. Ini botol, kita isi air. Air itu kan berarti kan pembeli masuk ya. Bener ya? Orang baru nih. Nah, tapi si botolnya bolong. Botolnya bolong, airnya keluar terus. Sebanyak apapun air yang kalian masukin ke dalam botol ini, ya udah pasti itu air bakal habis toh. Bener nggak? Kalau nggak ditambah terus, bener nggak? Nah, tapi ini tuh bisa dijaga gitu loh. Sebenarnya ini bisa dijaga karena gini. Kalau ngomongin retensi, pengennya orang begitu masuk nggak keluar beli terus di dalam tempat kita, itu nggak mungkin. Artinya pembeli itu pasti repeat order 100% itu nggak mungkin. Nah, yang bisa dilakuin dalam bisnisnya teman-teman adalah gimana caranya supaya si air itu ya ketika udah masuk nih, nah udah masuk ya sedikit aja gitu loh yang keluar. Boleh yang keluar ini tapi bisa tumbuh gitu loh. Nah, itulah kalau teman-teman bisnisnya mau tumbuh gitu ya, itu perlu retention. Nah, gimana cara buat dapatin retention? Nah, retention ini kan bikin pembeli beli lagi. Bener nggak? Nah, ada dua cara. Cara pertama itu adalah cara yang menurut saya teman-teman harus bisa gitu ya, yaitu adalah teman-teman bikin produk yang sesuai harapan mereka gitu. Karena kalau teman-teman jualan terus produknya memang dalam tanda kutip jelek gitu kan, ya gimana pun susah, bener nggak? Tapi apakah produk yang sesuai harapan doang cukup? Ternyata enggak. Kita perlu cara yang kedua. Yang kedua itu adalah melakukan yang namanya Customer Relationship Management. Gitu. Kita bikin konsumen itu happy, kita berhubungan dekat dengan konsumen supaya mereka kalau beli udah tahu keingetannya sama kita. Gitu ya. Nah, disinilah kita perlu yang namanya bisa dibilang ada platformnya CRM, tapi tekniknya adalah kita bikin mereka tuh ingat terus sama kita, mereka tuh beli lagi sama kita. Gitu ya. Nah, gimana nih cara ngelakuin CRM ini sendiri? Nah, CRM ini sendiri sebenarnya simple. CRM ini tugasnya adalah teman-teman harus tahu. Kita punya database kita ini kita kelola supaya mereka beli lagi gitu ya. Nah, buat ngelakuin CRM ini sebenarnya ada beberapa cara yang perlu teman-teman lakuin dan harus teman-teman ingat gitu ya. Cara pertama adalah gini, kita harus tahu kapan mereka masuk,
Terus kira-kira nih kalau mereka beli barang, contoh saya jual barang nih, barang ini bakal ada habisnya nggak? Buat barangnya habis, kapan nih barang habis? Dan saya tuh harus muncul beberapa kali sebelum barang ini habis. Buat apa? Ingat lagi sama gua. Jadi kalau mereka beli ke gua gitu loh. Simpelnya seperti tadi. Nah, atau kalau barang nggak habis, ya udah, ada nggak temennya? Ada nggak apanya yang misalnya kalau mereka beli ya balik lagi ke kita lagi gitu. Nah, disinilah kita perlu ingat gitu ya. Nah, dalam melakukan CRM gimana? Sebenarnya macam-macam. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakuin. Pertama, misalnya teman-teman bisa pakai namanya Google Sheet. Ini simple banget nih Google Sheet kan. Ya, lo tinggal list namanya, nomornya, emailnya, catat nih ke dalam si Google Sheet tersebut. Gitu ya. Dengan adanya Google Sheet, teman-teman bisa mastiin kayak orang itu, kita tahu kapan waktunya diingetin. Gitu ya. Dan jangan cuma ngandelin kayak misalnya teman-teman jualan di Shopee, teman-teman jualan di Tokopedia, teman-teman jualan TikTok Shop, ngandelin platform yang kerja terus buat teman-teman. Kenapa? Karena data pembelinya itu adalah punya mereka, bener nggak? Mereka belum tentu bakal ngirim pembeli itu balik ke toko kita gitu. Maka dari itu punyalah sendiri, catatlah sendiri data user Anda. Nah, dari data user tersebut kita bisa tawarin lagi gitu loh, tawarin lagi, kirim lagi pesan, kirim lagi WA, kirim lagi email gitu ya. Nah, tinggal mau pakai email atau WA. Kalau zaman sekarang yang paling gampang ya WA. Kenapa? Karena WhatsApp itu kan orang pasti buka ya, bener nggak? Lebih dibuka dibandingin yang lain-lain. Gitu, tinggal gunain WhatsApp gitu ya. Nah, tinggal pakai CRM-nya gimana? Nah, buat pakai CRM ada satu yang saya suka banget pakai itu namanya Sebari. Jadi enaknya di Sebari itu kayak gimana sih? Gitu ya. Nah, jadi di Sebari ini nih kalau teman-teman buka ini teman-teman udah pakai dashboardnya ya. Di sini enaknya apa? Di sini satu kita bisa broadcast. Gitu ya, broadcast pesan ya teman-teman pasti tahu ya, ini bisa broadcast reguler, bisa series. Apa sih bedanya? Kalau reguler ya sekali kirim doang. Misalnya gue lagi mau nawarin orang tentang beli satu produk, kita kayak Demia tuh lagi bikin satu jasa baru, servis baru di mana bisa di live-in sama afiliator berjam-jam gitu ya, sama afiliator yang kita kerjasama. Nah, kita tinggal kirim aja di broadcast reguler gitu ya. Nah, terus atau ada juga series. Kalau series itu saya bukan kirim satu kali, tapi ketika saya kirim sekali, dipastikan si user tersebut bisa dikirim misalnya beberapa kali yang udah saya tentuin. Gitu ya. Ini satu fitur yang enak banget. Jadi kayak kita ngechat sekali terus udah gitu buat berapa hari ke depan. Teman-teman bisa atur gitu ya. Nah, series ini juga kepakainya buat apa sih? Nah, kalau series biasanya kepake buat kalau misalnya produk yang kita mau beli itu orang kadang nggak langsung beli. Jadi kayak kita harus ngingetin berkali-kali. Daripada kita lupa, masukin series, jalan sekali jalan gitu loh. Teman-teman bisa set. Gitu ya, kayak gini caranya, simple banget. Contoh nih di message series, misalnya kita bikin ya seriesnya apa misalnya ini, atau ini kita udah bikin series. Ini contoh rata-rata ini tempatnya baru satu, tapi bisa dibikin lebih dari satu. Misalnya hari kedua kita mau tambahin pesan apa lagi, kita tinggal misalnya, hai kak, udah tahu belum tentang produk baru kita gitu loh, udah tahu belum tentang produk baru. Nanti teman-teman bisa masukin gambar, simpan. Nanti hari ketiga kita tembak lagi gitu loh, hari ketiga kita tambahin lagi penawaran yang baru, hari keempat kita tambahin lagi, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh gitu ya. Dan itu cukup powerful buat ngingetin orang, atau biar kita sendiri nggak lupa. Contoh kita tahu nih, contoh buat teman-teman yang jualan produknya yang suplemen ya, misalnya diminum, kita tahu nih ini pemakaian 1 bulan. Hari pertama setelah beli kita kirim, hari kelima, hari ke-10, hari ke-12, hari kesekian, itu udah otomatis terjadwal. Dan enaknya apa? Kita nggak mungkin lupa, kita nggak mungkin kelewat. Jadi enak banget gitu loh buat memastikan orang. Kita tinggal lihat aja kalau mereka balas. Teman-teman mau pakai auto reply itu bisa gitu. Misalnya kalau orang itu lagi ngirim kalimat apa, misalnya nomornya mau pakai yang mana, kita bisa pilih. Terus auto reply-nya apa? Apakah semua pesan atau semua spesifik? Misalnya filternya ada kata apa mengandung kalimat apa, reply-nya apa gitu loh. Itu kan bisa tuh. Jadi kayak teman-teman lumayan kayak bisa dapat chatbot gitu. Itu manfaat banget. Terus bisa juga kita segmentasi pengguna. Jadi orang yang udah beli A tapi nggak beli B bisa di-exclude. Orang yang udah ngelakuin ini tapi nggak di ini bisa di-exclude. Dan Sebari ini juga sekarang tuh lagi ada produk baru di mana bisa dibikinin copywriting sama AI. Jadi ini bener-bener enak banget dan ngebantu. Nah, itu tadi gitu ya beberapa cara yang bisa teman-teman lakuin. Karena ini terbukti efektif gitu loh buat ningkatin penjualan. Tinggal ya teman-temannya kalau mau pakai, teman-teman bisa coba si Sebari ini gitu ya. Nanti kita bakal masukin linknya di sini. Gitu. Yang pasti kalau teman-teman mau pembeli buat inget terus, teman-teman harus bisa ada terus dengan berhubungan dengan mereka, dan Sebari ini bakal memudahkan teman-teman buat ngelakuin itu.